Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat media sosial, baik TikTok, dari Facebook maupun dari YouTube ya. Ada sebuah kisah inspiratif yang layak kita renungkan bersama. Ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat media sosial saya. Adakah contoh teladan, ikhtiar terbaik, doa terbaik, atau tawakal terbaik itu yang bisa dijadikan contoh bagi generasi sekarang atau kita semua? Sebelum saya membahas itu, ada beberapa hukum yang berlaku di alam semesta ini yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ada hukum mutlak atau kehendak mutlak yang berlaku di alam semesta ini, yaitu hukum takwanya, yang menjelaskan bahwa seluruh peristiwa, seluruh kejadian di alam semesta ini, dialah Allah yang mengaturnya, dialah Allah yang mengontrolnya, dialah Allah yang maha tahu dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah samad, bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun daun yang jatuh dari pohonnya itu melainkan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu burung-burung yang terbang tinggi, kupu-kupu lalat yang terbang ke sana kemari, melainkan dalam kontrol, kendali, pengetahuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum mutlak yang berlaku. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan segala yang bernyawa, dan dialah yang menghidupkan dari yang mati kepada yang hidup. Yang kedua ada hukum tasriyah atau hukum relatif yang diberikan kepada manusia. Apa dasarnya penjelasan tentang hukum tasriyah? Di dalam surah 91 surat As-Sam ayat 7 dan 7 sampai 10 yang menjelaskan wa nafsi wa ma sawwaha, sesungguhnya Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sesungguhnya Allah telah ilhamkan, telah takdirkan, telah menetapkan bahwa setiap jiwa, setiap diri manusia itu Allah ilhamkan fujuraha wa taqwaha. Apa itu fujuraha dan apa itu taqwa? Fujuraha itu adalah sebuah potensi yang mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan yang mengikuti syahwat hawa nafsu dan sekaligus menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu potensi takwa? Yaitu sebuah kecenderungan yang mengarahkan kita untuk berbuat amal kebaikan, amal soleh, dan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan itu, bahwa manusia itu diberikan kemerdekaan relatif, kehendak relatif, atau kehendak tasrif, yaitu diberikan kebebasan. Tentu saja kebebasan dimaksud itu kebebasan dalam batas-batas kemanusiaan. Ini sebagai model ikhtiar, sebagai model doa, sebagai model tawakal terbaik dari sejarah ini, kisah Siti Hajar dan anak putra Nabi Ibrahim alaihissalam itu bernama Ismail. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar bersama putranya di padang pasir itu, dalam kondisi panas, terik panas matahari itu, Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu, dia menyaksikan anaknya itu dalam kondisi haus, kondisi lapar. Hati siapa yang tega melihat, menyaksikan putra dalam kondisi haus, kondisi lapar. Tapi disitulah Siti Hajar bergerak hatinya untuk ikhtiar. Apa yang dilakukan? Dia mencoba cari air dari bukit Safa ke bukit Marwah. Dia lari bolak-balik 7 kali. Dia tidak menemukan air. Bayangkan 7 kali lari dari bukit Safa ke bukit Marwah. Di
puncak ketidakberdayaannya, tidak punya lagi tenaga, seakan-akan dia berkata dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan, hamba-Mu telah mengerahkan seluruh potensi, seluruh kemampuannya ya Allah. Aku telah mencari air dari bukit Safa ke bukit Marfa. Ya Allah, aku tidak menemukan air ya Allah. Siapa lagi yang bisa menolong hamba-Mu ini Allah? Memberikan air minum ke putra-putraku yang lagi haus ketika lapar ini ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada lagi daya upaya yang dimiliki hamba ini ya Allah, kecuali hanya pertolongan-Mu ya Allah. Puncak doa ikhtiarnya tadi, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui bahwa hanyalah dengan pertolongan Allah pasti akan terjadi keajaiban dan mukjizat di dalam kehidupan anak manusia. Itulah yang terjadi. Artinya bahwa jadi tawakal itu setelah melakukan ikhtiar, mengerahkan seluruh potensi, seluruh kemampuan kita untuk meraih sesuatu yang menjadi kebutuhan, menjadi harapan kita. Kemudian saat yang sama kita juga bersungguh-sungguh menangis, merintih, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tujuan dari sebuah ikhtiar. Setelah kita melakukan ikhtiar, setelah melakukan doa khusyuk, itulah yang dijanjikan Allah itu bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka Allah pasti memberikan jalan keluar. Maka pasti Allah menuntut kita untuk meraih apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tujuan dari sebuah ikhtiar. Sahabat dan saudara, lebih tegas lagi dalam ayat 1000 dinar. Allah memberikan janji, memberikan harapan bagi setiap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadar. Barang siapa beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti memberikan solusi. Allah pasti memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka oleh manusia. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ketahuilah, barang siapa berserah diri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti cukupkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Innallaha la astaghfirullahaladzim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadar. Barang ketahuilah bahwa seluruh peristiwa, seluruh kejadian di alam semesta ini dalam kendali, dalam kontrol pengetahuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan saudara, jangan pernah berputus asa. Allah selalu bersama orang-orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jangan pernah berputus asa. Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Innallaha ma'al muhsinin. Jangan putus asa. Selalu jaga optimis. Allah selalu bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Demikian dari saya, semoga apa yang kisah tadi itu sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat media sosial saya, bagaimana ikhtiar terbaik, bagaimana doa terbaik, bagaimana tawakal terbaik. Contohnya apa yang ditunjukkan oleh Siti Hajar radhiyallahu anha. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.